Buat para investor BBRI, ada kabar seru nih buat kalian. Kayaknya salah satu bank raksasa di Indonesia ini bakal makin royal bagi-bagi untung. Yuk, kita kupas tuntas potensinya. Pasti ini pertanyaan yang ada di kepala banyak orang ya kan? Kira-kira beneran nggak sih bakal makin royal? Nah, sinyal-sinyalnya tuh udah kelihatan jelas banget. Dan sebentar lagi kita bakal bongkar semua datanya bareng-bareng. Oke, catat tanggal penting ini ya, 10 April 2026. Nah, di rapat umum pemegang saham atau RUPS nanti, disitulah semua bakal terjawab. Kita bakal tahu pasti seberapa besar sih keuntungannya bakal dibagiin BBRI kepada investornya. Nah, ini penting banget nih. Ini bukan cuma rumor atau spekulasi pasar loh. Kalau udah direktur utamanya sendiri yang bilang ada ruang buat dividen lebih tinggi, wah, itu sinyalnya kuat banget. Artinya apa? Artinya, jajaran manajemen puncak udah pede abis sama kondisi keuangan bank ini. Tentu aja, omongan optimis kayak gini harus ada buktinya kan? Harus didukung sama angka-angka yang solid. Jadi sekarang yuk kita bedah angkanya satu-satu, biar kita paham kenapa mereka bisa sebegitu yakinnya. Dasarnya dari mana? Ya dari sini, laba bersihnya mencapai 57,13 triliun rupiah. Gila, gede banget kan? Emang sih, angkanya ini sedikit turun dari tahun lalu, tapi tetap aja, keuntungan segini tuh jadi pondasi yang super kokoh buat bagi-bagi dividen jumbo. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya soal satu istilah penting ini, CAR atau Capital Adequacy Ratio. Gampangnya gini deh, CAR itu ibarat bantalan pengaman buat bank. Dia ngukur seberapa kuat modal bank buat nahan kalau ada guncangan ekonomi. Jadi makin tinggi angka CAR-nya, makin tebal bantalannya, makin aman. Dan ini dia angka kuncinya buat BBRI, 23,52%. Ingat kan soal bantalan pengaman tadi? Nah, dengan bantalan setebal ini, yang jauh banget di atas batas minimum dari regulator, ya wajar aja manajemen jadi super percaya diri buat bagi-bagi untung lebih besar. Mereka nggak perlu khawatir soal stabilitas bank. Oke, pertanyaannya sekarang, sinyal buat bagi-bagi dividen gede ini sesuatu yang baru atau emang udah jadi kebiasaan BBRI? Nah, biar paham konteksnya, coba deh kita lihat rekam jejak mereka beberapa tahun ke belakang. Lihat deh, polanya kelihatan jelas banget kan? Jumlah total dividen yang dibayarkan tuh naik terus. Puncaknya di tahun buku 2024, di mana BBRI ngebagiin, lebih dari 85% dari laba mereka sebagai dividen. Itu tinggi banget. Dan sinyalnya, tahun ini bisa mecahin rekor lagi. Oh iya, dan perlu diingat juga ya, cerita buat tahun buku 2025 ini sebenarnya udah dimulai. Para pemegang saham tuh udah nyicipin sebagian keuntungan lewat dividen interim yang dibayar Januari lalu. Anggap aja ini kayak hidangan pembuka yang bikin kita makin gak sabar nunggu hidangan utamanya, yaitu dividen final di bulan April nanti. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Ternyata apa yang dilakukan BBRI ini bukan kejadian aneh yang cuma terjadi di mereka aja loh. Ini tuh bagian dari sebuah tren yang lebih besar yang lagi terjadi di semua bank BUMN. Coba lihat datanya, bukan cuma BBRI doang. Bank-bank BUMN raksasa lain kayak BMRI, BBNI, semuanya nunjukin pola yang mirip. Imbal hasil dividennya alias profit buat investornya itu loncat tinggi banget. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah sebuah tren, sebuah perubahan kebijakan yang emang disengaja. Terus, siapa sih otak di balik tren ini? Nah, salah satu pendorong utamanya itu adalah Dantara Negara, manajer aset negara kita. Jadi, mereka ini yang nyuruh BUMN buat setor dividen lebih gede ke negara. Tapi efek positifnya apa? Ya kita-kita ini, para investor retail, jadi ikut kecipratan kue keuntungan yang lebih besar juga. Oke, kita udah paham nih latar belakangnya, angkanya sampai tren besarnya. Sekarang kita bahas hal yang praktis. Apa sih yang perlu kita pantau sambil nunggu keputusan finalnya keluar? Nanti pas RUPS tanggal 10 April itu, kan ada banyak agendanya tuh. Tapi, percaya deh, mata semua investor pasti bakal fokus ke satu poin ini. Persetujuan penggunaan laba bersih. Nah, disinilah momen penentuannya. Di poin inilah angkanya bakal diketok palu, dan kita bakal tahu seberapa besar kue yang bakal kita dapat. Jadi kalau kita rangkum ya, semua faktornya udah mendukung. Modal super kuat, cek. Sinyal jelas dari manajemen, cek. Tren industrinya juga ke arah sana, cek. Semuanya menunjuk ke satu arah. Pertanyaannya sekarang tuh bukan lagi apakah dividennya bakal bagus, tapi seberapa bagus. Apakah BBRI bakal bikin standar baru buat imbal hasil para pemegang saham? Jawabannya kita tunggu sama-sama tanggal 10 April nanti.